Bagian 1. Apa bisa kaya tanpa investasi? Pertanyaan paling mendasar dan klasik yang harus ditanyakan sebelum menggali lebih jauh adalah, apa itu investasi? Investasi merupakan suatu kegiatan untuk menanam modal dengan harapan modal tersebut nilainya meningkat di kemudian hari. Pada dasarnya, seseorang yang berinvestasi ingin uangnya berkembang. Alasan utama yang menyebabkan uang harus berkembang adalah nilai uang itu sendiri yang makin lama makin tergerus. Terdapat suatu konsep yaitu time value of money yang mengungkapkan bahwa nilai uang semakin lama akan semakin menurun dan nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di kemudian hari. Dua faktor utama yang menyebabkan nilai uang saat ini jauh lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan adalah inflasi dan ketidakpastian. Inflasi merupakan keadaan di mana harga barang dan jasa relatif meningkat karena nilai dari uang yang relatif turun. Sementara ketidakpastian lahir dari kemungkinan pilihan ekonomi yang bisa berakhir pada keuntungan atau kerugian. Karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Itulah mengapa apabila kita tarik ke belakang, nilai uang terhadap barang dan jasa selalu menurun. Analogi yang paling sederhana adalah beberapa tahun yang lalu ketika kita mengeluarkan uang Rp100.000 untuk berbelanja di minimarket, jumlah belanjaan yang kalian dapatkan adalah satu tas kresek besar, tetapi coba kalian belanjakan Rp100.000 di minimarket sekarang. Apa yang akan kalian dapatkan? Dijamin kalian hanya akan memperoleh satu tas kresek kecil dengan 3 barang di dalamnya. Sadarilah bahwa detik ini juga ketika kalian sedang membaca buku ini, kalian sedang dirampok oleh inflasi. Inflasi merupakan pandemi yang tidak kunjung berhenti dan selamanya akan tetap ada. Korban dari pandemi ini adalah kemiskinan terstruktur lintas generasi yang membutakan mata dan hati. Bagaikan sebuah premis superhero klasik, setiap ada penjahat super, selalu ada pahlawan super di dalamnya. Inflasi dan investasi adalah kisah Joker dan Batman di era modern saat ini. Kisah tentang kekuatan yang tak terbantahkah bertemu dengan keadaan yang tidak bisa diubah. Selamanya akan seperti itu, tidak bisa diubah. Kita hanyalah masyarakat kota Gotham di dalam kisah ini yang mencoba untuk selamat. Lalu bagaimana caranya untuk selamat? Jawabannya adalah menjadi tim Batman, berinvestasi dan membeli aset. Pemahaman tentang aset sendiri di hampir seluruh masyarakat masih kurang tepat. Masyarakat menganggap bahwa aset selalu berkaitan sesuatu yang terlihat. Ketika mendengar kata aset, yang terpikir di benak mereka adalah rumah mewah, mobil mewah, dan semuanya yang terlihat glamor. Padahal yang berkilau belum tentu emas. Definisi aset yang sesungguhnya adalah sesuatu yang nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi apapun yang nilainya terus meningkat bisa disebut sebagai aset. Entah itu sesuatu yang berwujud fisik maupun tidak. Aset selalu menghasilkan capital growth bukan capital loss. Membuat kalian semakin kaya bukan membuat kalian semakin miskin. Tabel 2,1 tingkat inflasi 2023 menurut IMF. Venezuela 400%, Zimbabwe 1729%, Argentina 113%, Sudan 71,6%, Turki 47,8%. Menurunnya daya beli uang serta potensi hyperinflation yang sangat mungkin menyerang negara berkembang menjadi faktor-faktor pendorong. Pentingnya berinvestasi pada aset yang memberikan imbal balik minimal mengalahkan inflasi. Kengerian hyperinflation tidak mungkin dirasakan warga negara yang tidak mengalaminya. Bayangkan saja apabila kengerian yang terjadi di Venezuela terjadi di sini. Pada suatu waktu, ketika kalian bangun pagi dan kalian pergi ke toko kelontong membeli mie instan, kalian dibuat kaget karena mie instan yang biasanya harganya hanya Rp3.000 di pagi itu menjadi Rp12.000 karena inflasi yang naik 400%. Dalam sekejap nilai uang fiat bisa turun lebih dari separuh, membuat kalian para penabung kehilangan setengah kekayaan kalian hanya dalam sekejap mata. Bim salah bim, abrakadabra. Dengan berbagai pemaparan serta fakta yang terjadi tersebut, maka kita harus membuka mata bahwa memang kendaraan satu-satunya untuk mencapai kekayaan adalah melakukan investasi dengan membeli aset yang naik nilainya, bukan sebaliknya. Lalu bagi kalian yang masih naif bertanya, apa bisa kaya tanpa investasi? Jawabannya adalah sama dengan peluang kalian berkencan dengan Beyonce 0%. Tidak mungkin. Bagian 2, efek kupu-kupu. Saya paling suka pepatah lama yang mengungkapkan bahwa hidup adalah seni untuk memilih. Di era di mana kita digelondong dengan jutaan informasi setiap detik melalui smartphone, membuat kita memahami bahwa memilih itu mudah, tetapi setiap pada pilihan itu adalah hal yang sulit. Satu pilihan yang kita buat saat ini akan berdampak pada jutaan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Mari kita sebut dengan butterfly effect atau efek kupu-kupu. Serupa tetapi tidak sama. Fenomena butterfly effect juga dikaji dalam dunia investasi melalui konsep opportunity cost atau biaya peluang. Biaya peluang merupakan pilihan yang kita buang karena pilihan lain yang kita ambil.
Faktanya kapital yang kita miliki terbatas sehingga kita harus memilih ketika berinvestasi. Gambar 2,62 pilihan investasi. Misalkan pada awal tahun 2020 kalian memiliki liquid capital sebanyak 1 miliar dan kalian dihadapkan pada dua pilihan, membeli mobil sport atau membeli Bitcoin. Misalkan pada saat itu kalian memutuskan untuk membeli mobil sport karena terlihat lebih keren dan membuat kalian otomatis terlihat kaya dibandingkan membeli Bitcoin yang tak terlihat sehingga tidak terlihat kaya. 1 tahun kemudian, mobil sport yang kalian beli mengalami depresiasi sebesar 20%, sehingga yang nilai awalnya adalah sebanyak 1 miliar, saat ini hanya ditaksir sebanyak 800 juta rupiah, atau kalian mengalami capital loss sebesar 200 juta. Di sisi lain, Bitcoin mengalami kenaikan dari titik di mana kalian bisa membeli 10.000 menjadi 69.000 atau kenaikan 7 kali lipat. Pada kasus ini, liquid capital kalian bisa bertumbuh dari 1 miliar menjadi 7 miliar rupiah. Apabila pada awal 2020, kalian memilih untuk berinvestasi Bitcoin daripada membeli mobil, kalian akan memperoleh capital growth sebanyak 6 miliar rupiah, dibandingkan capital loss sebesar 200 juta rupiah. Biaya peluang yang kalian buang adalah 7 miliar rupiah karena tidak berinvestasi pada Bitcoin. Apabila dari kasus di atas keadaannya sedikit berbeda, misalkan mobil yang kalian beli adalah sports car classic yang mana nilainya tidak mengalami depresiasi, tetapi apresiasi sebanyak 40%, sehingga memperoleh capital growth sebanyak 400 juta. Bukannya sah-sah saja untuk membeli mobil sports yang nilainya naik, kan saya tidak membeli liabilitas, nilainya naik jelas, saya bisa menyebutnya sebagai aset. Boleh saja kalian juga boleh menaruh di aset lain seperti emas, saham, obligasi, reksadana, atau berinvestasi langsung dengan berbisnis membuka gerai kopi. Namun selama kalian tidak bisa mengalahkan opportunity cost sebesar 7 miliar dari membeli Bitcoin, pilihan ekonomi terbaik yang bisa kalian lakukan pada saat itu adalah membeli Bitcoin. Karena pada akhirnya pertanyaan yang harus dijawab adalah investasi apa dan untungnya berapa banyak, biar opportunity cost yang bicara. Bagian 3, men lie, women lie. Numbers don't. Menyambung tentang opportunity cost dalam investasi, pada dasarnya kita selalu harus memilih pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Menurut teori ekonomi, jauh lebih baik kita hanya memarkir uang yang kita miliki pada suatu aset yang tepat daripada membuka suatu bisnis real yang akhirnya berujung pada kerugian. Ya memang dengan berbisnis kita bisa memperoleh pengalaman yang mana value-nya tidak bisa diukur dengan uang. Namun, dalam prinsip ekonomi dan investasi, kita hanya menghitung tentang uang, untung atau rugi, menang atau kalah. Selama 2 dekade terakhir, tidak ada kelas aset yang memberikan tingkat keuntungan lebih banyak dibandingkan kelas aset cryptocurrency, terutama Bitcoin sebagai aset utamanya. Selama kurun waktu tersebut, tidak ada aset lain yang mengalahkan performa dari Bitcoin. Sejak tahun 2010, Bitcoin mengalami kenaikan lebih dari 8 juta %. Berikut ilustrasinya. Selama kurun waktu yang sama dari tahun 2010, emas mengalami kenaikan sebanyak 100% atau 2 kali lipat. Sementara indeks S&P 500 yang dijadikan benchmark pasar saham di dunia mengalami kenaikan sebesar 371%. Apabila di tahun 2010 kalian berinvestasi 100 juta pada emas, maka saat ini uang kalian menjadi 200 juta. Apabila kalian berinvestasi pada S&P 500, maka uang kalian akan menjadi 370 juta. Lalu bagaimana dengan Bitcoin? Apabila kalian berinvestasi 100 juta pada Bitcoin, maka kapital kalian akan tumbuh menjadi kurang lebih 8 triliun rupiah. Memang faktanya momen tersebut tidak bisa terulang kembali, dan momen tersebut merupakan suatu outlier event satu generasi sekali. Namun, apakah kita tetap akan menolak fakta bahwa cryptocurrency merupakan suatu industri yang sedang dan akan berkembang lebih pesat lagi? Ditambah lagi saat ini berbagai institusi besar seperti BlackRock, Bitwise, WisdomTree, Fidelity, dan Invesco sedang mengajukan aplikasi Bitcoin Exchange Traded Fund, ETF. Apabila kita melihat data historis, keadaan dari Bitcoin saat ini mirip dengan gold sebelum ETF disahkan. Sebelum ETF gold disahkan pada tahun 2004, market cap dari gold adalah sebesar 1 triliun dolar dan saat ini berada pada angka 13 triliun dolar. Apabila keadaan tersebut terulang pada Bitcoin yang notabene merupakan emas digital, maka harga Bitcoin akan mencapai angka 300.000 dolar sampai 500.000 dolar. Secara probabilitas dan perhitungan matematis, apakah kita bisa menemukan pilihan alternatif investasi yang lebih baik dan relatif aman? Bukankah terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali? Bagian 4. Berinvestasi kripto, mulai dari mana?
terlambat memulai memang lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu dari mana kita harus memulai? Mungkin bagi sebagian kalian yang masih awam, mendengar kata kripto saja sudah cukup membuat kepala pusing. Ditambah lagi, kalian harus memikirkan berbagai detail lain. Cara membaca chart, cara melakukan entry, cara menyimpan kripto yang kita miliki, dan berbagai detail lain yang terkesan tidak ramah untuk orang awam. Pada awalnya akan terlihat sulit, tetapi seiring berjalannya waktu semua akan terasa mudah dan menyenangkan. Once you go crypto, you will never go back. Ketika kami harus memberikan saran kepada kalian yang baru pertama nyemplung ke dunia kripto, maka saran kami adalah selalu berfokus pada jangkar yang ada di market, yaitu Bitcoin, BTC, dan Ethereum, ETH. Mengapa sebagai seorang investor pemula harus memulai dari kedua aset tersebut? Jawabannya sederhana. Ketika kedua aset tersebut mati, maka seluruh ekosistem dalam kripto akan ikut mati sehingga memiliki Bitcoin dan Ethereum dalam portofolio merupakan jaminan akan ada bull market selanjutnya. Mengapa demikian? Karena ketika bull market dimulai, Bitcoin dan Ethereum selalu memimpin di garda paling depan sebelum aset lain mengikuti. Melalui gambar 2,12 di atas, dapat diketahui bahwa fundamental dasar dari portofolio investasi yang kita miliki harus terdiri dari Bitcoin dan Ethereum. Dari panah biru ke bawah, besaran porto harus lebih besar pada Bitcoin dan Ethereum dibandingkan aset altcoins lain. Itulah mengapa pada panah merah semakin ke atas ditunjukkan tingkat risiko investasi yang semakin besar pada medium cap atau low cap. Tingkat risiko berkaitan dengan usia teknologi dan ketidakpastian dari keberlangsungan suatu project. Alternative coins atau altcoins merupakan suatu project teknologi yang mana memiliki usia dan hype yang mana selalu silih berganti dengan yang baru. Itulah risiko ketidakpastian yang diperoleh ketika berinvestasi pada altcoins. Secara statistik, hanya 10% project altcoins yang lahir sekarang akan bertahan sampai siklus selanjutnya. Sisanya akan menjadi abu. Melalui tabel di atas kita dapat mengetahui hampir semua project altcoins yang menjadi top 10 di tahun 2013 sudah menghilang dari permukaan di tahun 2023. Dari daftar top 10 di tahun 2013, hanya 3 yang tetap bertahan sampai saat ini: Bitcoin, BTC, Ucoin, LTC, Ripple, XRP. Hal tersebut menunjukkan bahwa berinvestasi pada teknologi baru altcoins memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi. Itulah mengapa langkah yang paling bijaksana adalah tetap berpaku pada Bitcoin dan Ethereum ketika kita baru berinvestasi di market cryptocurrency. Bitcoin dipilih karena merupakan aset terbesar di kripto, sedangkan Ethereum dipilih karena telah terbukti menjadi benchmark dari altcoins, yang mana jaringan yang dimiliki oleh Ethereum pendiri merupakan jaringan paling bernilai dalam seluruh ekosistem cryptocurrency, di mana para pengembang community tokens dan non-fungible token (NFT) hampir semuanya menggunakan smart contract dari jaringan Ethereum. Apabila kita cukup konservatif dan tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi altcoins, maka hanya berinvestasi Bitcoin only juga merupakan pilihan yang tepat dan bijak. Pada setiap cycle kita selalu mendengar narasi koin Solana pembunuh Ethereum, lalu beberapa saat kemudian muncul narasi koin B pembunuh Solana, dan lain seterusnya. Namun, kita tidak pernah mendengar narasi koin X pembunuh Bitcoin karena memang Bitcoin is here to stay. Itulah mengapa bagi sebagian orang yang baru memulai, hanya berinvestasi pada Bitcoin merupakan langkah yang paling tepat. Bagian 5. Investor versus bajing loncat. Ilustrasi yang diberikan gambar 2,13 dan 2,14 menunjukkan bahwa ketika kita tidak sibuk timing the market dan lebih memilih untuk berinvestasi dari waktu ke waktu, maka portofolio yang kita miliki akan terus bertumbuh secara incremental atau meningkat dalam jumlah kecil, tetapi terus-menerus. Hal tersebut dikarenakan kapital kita selalu parkir di market ilustrasi background ungu, karena kita tidak mencoba timing the market. Keadaan tersebut akan sangat berbeda dengan mereka para bajing loncat yang mencoba masuk dan keluar market pada momen dan waktu tertentu. Memang, praktik bajing loncat sendiri pada akhirnya bisa lebih menguntungkan ketika kalian adalah seorang bajing loncat yang jago. Namun, faktanya mereka para bajing loncat ini hanya ada 3 yang selamat sementara, 97 lain akan jatuh dan tidak pernah kembali lagi. Ketika mereka mencoba keluar masuk market, maka kapital yang mereka miliki sebenarnya antara ada dan tiada. Kadang ada di market dan kadang tidak. Ketika sedang ada di market dan tebakan mereka benar, maka mereka akan untung. Sementara ketika kapital mereka tidak ada di market atau tebakan mereka sedang salah, maka mereka akan mengalami kerugian. Itulah mengapa apabila kita amati para orang yang super kaya di crypto Twitter,
adalah mereka yang berinvestasi dari waktu ke waktu, bukan mereka yang melakukan praktik bajing loncat. Karena melakukan praktik bajing loncat memiliki dua risiko sistematis yang bisa dihadapi, yaitu kesalahan menentukan timing dan kesalahan menebak arah pergerakan harga. Itulah mengapa time in the market lebih baik daripada timing the market. Gambar A, praktik bajing loncat mencoba memintari market. Gambar B, praktik bajing loncat cenderung menyebabkan kerugian portofolio. Bagian 6, di mana saya beli kripto di saat hati dan jiwa kita telah bergerak untuk berinvestasi pada kripto dan membeli kripto pertama kita. Pertanyaan klasik yang selalu muncul dalam benak para pemula adalah, di mana saya bisa membeli kripto? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan membahas mengenal Centralized Exchange, SEC, dan Decentralized Exchange, DEX. Centralized Exchange merupakan suatu bursa kripto yang aktivitas operasinya dikendalikan oleh suatu entitas tunggal secara terpusat. Maksud dari entitas tunggal yang terpusat adalah satu perusahaan yang memiliki kendali penuh atas segala operasional yang ada. Mulai dari kendali atas transaksi, kendali atas privasi data, kendali atas order book, dan kendali atas penggunaan segala sumber keuangan yang ada dalam bursa. Contoh dari SEX adalah Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bybit, dan lain sebagainya. Sementara SEX dalam negeri adalah Indodax, Toko Kripto, Reku, Pintu, dan lain sebagainya. Nilai utama yang dibawa oleh CEX adalah kemudahan serta kecepatan transaksi, sehingga target utama dari pengguna CEX adalah mereka yang masih baru berinvestasi di market cryptocurrency. Cara mendaftarkan diri di platform CEX sangatlah mudah. Kita hanya perlu melakukan pendaftaran akun dan melakukan verifikasi data diri menggunakan KTP, SIM, paspor. User interface dari CEX juga sangat ramah dan mudah untuk dipahami, sehingga memudahkan pemula yang ingin belajar kripto. Meskipun memiliki keunggulan sebagai suatu platform yang responsif serta mengakomodasi seluruh keinginan user kripto, tetapi CEX juga memiliki suatu kelemahan yang sangat fundamental. Sentralisasi dari CEX menyebabkan para pengguna tidak bisa memegang kendali atas kapital yang mereka miliki, menimbulkan trust issue ketika kita ingin menggunakan CEX. Riwayat menunjukkan bahwa banyak CEX yang akhirnya bangkrut karena mereka tidak bisa mengelola dana dari pengguna dengan baik. Berbagai CEX terdahulu seperti Mento, Gox, Quadrigo, Hotbit, dan yang terakhir FTX dinyatakan bangkrut karena mereka kehilangan dana dari pengguna yang mana seharusnya tidak mereka gunakan. Itulah mengapa praktik CEX pada dasarnya 100% sama dengan bank umum. Apabila para nasabah, pengguna menarik dana secara bersamaan dan exchange tidak memiliki sejumlah dana yang seharusnya, maka akan terjadi bank run atau habisnya likuiditas yang dimiliki oleh exchange. Karena para user melakukan withdraw massal, kendala sentralisasi dari CEX tersebutlah yang akhirnya memicu lahirnya Decentralized Exchange, DEX. DEX merupakan suatu bursa kripto yang aktivitas operasinya berjalan secara terdesentral. Artinya sang pembuat DEX tidak memiliki kendali penuh atas transaksi, privasi data, order book, dan penggunaan sumber keuangan. DEX hanyalah suatu platform untuk melakukan transaksi secara peer-to-peer, tanpa harus melakukan registrasi data pribadi dan berbagai persyaratan kustodial lain, Know Your Customer, KYC. DEX merupakan suatu tempat bertransaksi kripto secara bebas. Daya tarik yang membuat DEX menawan bagi para alternative player adalah kebebasan serta fleksibilitas yang dimiliki dalam melakukan launch token. Pada saat project akan listing di CEX, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seperti audit smart contract, serta tim yang terlibat dalam pengembangan, sementara dalam DEX berbagai persyaratan tersebut tidak dibutuhkan. Keadaan tersebut menyebabkan meluncurkan project di DEX sangatlah mudah dibandingkan CEX, ya, sehingga setiap hari selalu bermunculan berbagai project baru melalui DEX. Itulah mengapa ketika menggunakan DEX banyak investor yang memperoleh di harga paling bawah sebelum project-project tersebut di listing di CEX. Lihat saja dua icon dari meme coins yang melejit di tahun 2021 dan 2023, SIP dan PEP. Kedua token tersebut lahir dan diluncurkan melalui platform DEX Uniswap, bukan melalui CEX. Kedua koin tersebut naik jutaan persen dari sejak di-listing di DEX sampai mencapai titik all-time high, ATH, ketika sudah memasuki DEX. Banyak smart money yang kulakan barang secara on-chain menggunakan DEX sebelum jualan ketika token sudah listing di CEX. Kenaikan harga yang jauh lebih signifikan serta label tempat mencari the next 100 altcoins juga memiliki konsekuensi yang harus dibayar terkait dengan keamanan. Berbagai crypto wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Phantom Wallet, dan berbagai wallet lain yang tergolong dalam web extension sangat rentan akan hack dan eksploitasi.
Salah melakukan connect wallet atau menekan phishing link dapat menyebabkan seluruh aset dalam wallet yang kita miliki akan di-drain atau dirampas oleh hacker. Fakta yang lebih menyedihkan lagi adalah 90% dari dana yang dicuri tersebut tidak pernah kembali lagi ke pemiliknya. Mengembalikan dana kripto yang telah dihack sangatlah sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Maka dari itu perlindungan keamanan merupakan suatu hal yang paling penting dilakukan ketika berinvestasi di market cryptocurrency. Tidak ada jawaban dari pertanyaan mana yang lebih baik antara SEX atau DEX. Kedua exchange tersebut merupakan suatu separate entity yang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan profil dari masing-masing pengguna. Ada kalanya kita harus menggunakan SEX dan ada kalanya menggunakan DEX lebih menguntungkan ketika project yang akan kita investasikan masih belum listing di SEX, atau kadang kita harus menggunakan SEX ketika kita akan melakukan scalping coin yang baru listing dan hanya di listing di SEX. Itulah mengapa sebagai seorang investor kripto yang smart, kita harus memiliki kemampuan untuk menggunakan SEX dan menggunakan DEX secara bersama-sama, karena kita membutuhkan kedua platform tersebut. Tabel 2, 3 keunggulan dan kelemahan SEX. Keunggulan Centralized Exchange. 1. SEX merupakan tempat yang melisting project kripto yang telah melewati berbagai prosedur audit, sehingga barang yang dijual telah melalui berbagai pemeriksaan terstruktur. 2. SEX memiliki user interface yang sangat ramah sehingga siapa saja bisa menggunakannya dengan mudah. Sangat cocok untuk pemula di kripto. Kelemahan Centralized Exchange. 1. SEX merupakan suatu sistem yang tersentral di mana perusahaan memegang kendali penuh atas dana user. 2. SEX kebanyakan tidak transparan terhadap pengelolaan keuangan dan berpotensi bank run atau kehabisan dana ketika withdraw massal. Keunggulan SEX. 1. SEX makanan all-in-one platform yang menyediakan kebutuhan semua user kripto seperti trading lending, saving staking, trading bot, launch pool, dan lain sebagainya. 2. SEX yang mana transaksinya tergolong dalam off-chain transaction memiliki kecepatan transaksi yang hampir instan. 3. SEX memiliki likuiditas yang sangat baik sehingga tidak mungkin tidak bisa menjual barang. Hampir semua SEX memiliki liquidity untuk transaksi dalam jumlah besar. 4. SEX memiliki biaya transaksi yang sangat rendah karena tingginya liquidity dan volume yang mereka miliki. Kekurangan SEX. 1. SEX bisa dengan mudah mengeksploitasi data pengguna, karena setiap pengguna wajib menyerahkan data pribadi sebelum bertransaksi. 2. SEX terbukti banyak yang melakukan aktivitas tracking melawan user mereka sendiri, karena mereka tahu di mana user meletakkan stop loss dan bisa membaca peta likuidasi dengan jelas. 3. SEX juga tidak bulletproof dan memiliki risiko yang rentan terhadap cyber attack. Binance, KuCoin, Hotbit, dan berbagai exchange lain sempat menjadi korban dari hacker. 4. SEX sering melakukan delisting suatu koin sehingga user kehilangan aset kripto yang mereka miliki. Keunggulan Decentralized Exchange. 1. DEX merupakan tempat exotic projects yang baru saja di listing, sehingga membeli berbagai freshly launched projects di DEX memiliki risk to reward yang jauh lebih baik dibandingkan ketika projects rilis di SEX. 2. DEX merupakan suatu platform yang transaksinya sangat transparan karena transaksi terjadi secara on-chain. 3. DEX merupakan tempat bertransaksi yang melindungi privasi dari data pengguna, karena para pengguna DEX tidak perlu melakukan validasi data pribadi. 4. DEX merupakan platform yang menjunjung asas kriptografi yaitu self-custody. Kelemahan Decentralized Exchange. 1. DEX memiliki user interface yang cukup rumit, dan ketika bertransaksi user harus memiliki third-party wallet, yang mana juga memiliki risiko tersendiri. 2. DEX memiliki biaya transaksi yang relatif lebih tinggi, karena biaya transaksi sangat bergantung dengan sepi atau ramai jaringan blockchain. 3. DEX tidak memiliki likuiditas yang baik, sehingga seringkali tidak bisa melakukan transaksi karena barang yang dimiliki terlalu sedikit. 4. DEX memiliki kecepatan transaksi yang relatif lebih lambat dibandingkan SEX. Bagian 7. Di mana tempat menyimpan kripto saya? Menyimpan tidak kalah pentingnya dengan membeli. Serupa dengan barang-barang berharga jam mewah, mobil mewah, DSB, kripto yang kalian beli juga perlu untuk disimpan di tempat yang semestinya. Sama dengan berbagai barang berharga tersebut, apabila kripto yang kalian miliki tidak kalian simpan dengan baik, maka kripto kalian bisa hilang selamanya. Potensi kebangkrutan exchange, hack, phishing activity, dan berbagai potensi exploit lainnya merupakan berbagai alasan mengapa menyimpan kripto di exchange wallet bukanlah suatu langkah yang tepat. Konsensus utama dari kripto sendiri adalah selalu menyimpan aset yang kalian milik melalui kalian sendiri.
Itulah mengapa selalu digaungkan ungkapan "Not your keys, not your coins", karena pada dasarnya angka jumlah aset kripto yang kalian lihat di exchange sejatinya belum tentu ada dalam jumlah yang sama. Keharusan untuk menyimpan kripto yang kita miliki sendiri membawa kita pada dua pilihan, yaitu self-custody atau sub-custody. Self-custody merupakan suatu aktivitas di mana pemilik aset kripto memegang tanggung jawab dan kendali penuh atas aset digital yang mereka miliki tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, sedangkan sub-custody merupakan suatu aktivitas di mana pemilik aset kripto meminta bantuan dari pihak ketiga untuk menyimpan aset digital yang mereka miliki. Proses yang terjadi pada pertukaran dan penyimpanan aset cryptocurrency selalu dimulai dari fiat money atau uang fiat yang dimasukkan ke dalam jaringan blockchain melalui bursa kripto, baik itu Centralized Exchange, CEX, maupun Decentralized Exchange, DEX. Setelah berhasil memasukkan uang fiat ke dalam bursa kripto, uang fiat akan berubah menjadi stable coins, USDT, USOC, USDD, dan lain sebagainya. Setelah memiliki stable coins, langkah selanjutnya adalah menukarkan stable coins yang kita miliki dengan aset kripto tertentu. Terdapat pair atau pasangan aset terhadap stable coins tertentu. Stablecoins yang paling umum adalah pair USDT, di mana ketika kita berniat menukarkan USDT yang kita miliki dengan Bitcoin, maka pair yang kita pilih di exchange adalah BTC USDT pair BTC. USDT memiliki arti bahwa kita membeli Bitcoin menggunakan USDT. Hampir 95% bursa kripto yang ada di dunia menggunakan USDT sebagai pair utama perdagangan mereka. Hal tersebut dikarenakan US dollar merupakan currency paling populer, dan USDT sendiri merupakan stablecoins paling besar di market cryptocurrency. Setelah kita berhasil membeli aset kripto seperti yang telah kita kehendaki, maka secara otomatis aset tersebut akan masuk ke wallet kita yang disediakan oleh exchange. Ketika aset kita berada dalam exchange wallet, itu artinya asetnya belum 100% milik kita. Untuk menjadikan aset tersebut milik kita, maka kita perlu melakukan custody atau withdraw, penarikan aset dari exchange sehingga menjadi milik kita seutuhnya. Ketika melakukan proses self-custody, terdapat dua pilihan opsi yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan software atau hardware. Pilihan menggunakan software adalah pilihan untuk menginstal third-party wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Phantom Wallet, Coin98 Super Wallet, Coinbase Wallet, 1inch Wallet, dan berbagai wallet kripto lain yang mendukung. Berbagai kripto wallet di atas tergolong dalam hot wallet, karena untuk bisa diakses memerlukan koneksi internet, sehingga dari segi keamanan memiliki potensi untuk diretas, apalagi untuk menginstal berbagai crypto wallet tersebut dibutuhkan web browser. Hot wallet sangat berpotensi untuk diretas melalui hacking, phishing, dan spoofing yang marak dilakukan di dunia cryptocurrency. Opsi kedua setelah software adalah hardware. Hardware atau yang bisa disebut dengan cold wallet merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan aset cryptocurrency tanpa memerlukan koneksi internet. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang paling aman. Berbagai merek hardware wallet yang tersedia untuk digunakan antara lain dari Ledger, Trezor, Elipal, SafePal, dan lain sebagainya. Menjaga aset cryptocurrency yang kalian miliki tidak kalah penting daripada mengetahui kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Banyak cerita di luar sana tentang mereka yang kehilangan generational wealth yang mereka miliki karena tidak bisa menyimpan aset cryptocurrency yang mereka miliki dengan baik. Pada tahun 2013, seorang ahli komputer dari United Kingdom, UK, James Howells berhasil menambang 7.500 Bitcoin yang mana pada harga ATH bernilai lebih dari 500 juta dolar. Namun sayang, impian Howells untuk meraih kebebasan finansial di usia muda harus sirna karena Howells kehilangan hard drive tempat Bitcoin-nya disimpan. Kisah serupa juga terjadi pada salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Pada 27 November 2017, Elon mengungkapkan melalui Twitter bahwa pada suatu waktu temannya sempat mengirimkan Bitcoin kepada dirinya. Namun sayangnya Bitcoin tersebut hilang karena tidak tahu di mana menyimpannya. Ketika kripto kalian hilang, jangan berharap akan kembali lagi. Aset kripto kalian akan ikut lenyap dalam blockchain selamanya. Bagian 8. Saya siap menjadi seorang investor cryptocurrency. Untuk menjadi seorang investor kripto dibutuhkan keyakinan yang besar, minimnya regulasi yang mengatur serta kepercayaan publik yang belum sepenuhnya menganggap kripto sebagai suatu aset investasi merupakan tantangan yang tidak mudah untuk dijawab. Rasa skeptisme yang timbul terhadap hal baru merupakan fenomena yang wajar, karena memang begitulah naluri alamiah manusia. Bahkan ketika lampu pertama kali diciptakan, manusia tidak percaya dan mengutuk penciptaan lampu karena mereka menganggap lampu adalah ilmu sihir. Begitu juga dengan awal mula internet diciptakan,
Semua skeptis sampai akhirnya internet menjadi kebutuhan dasar manusia modern. Teruslah pupuk keyakinan yang kalian miliki. Jika kalian sudah siap masuk dunia cryptocurrency, balik halaman ini, mari kita temukan kebenaran.